Tapi dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi satu hal yang kita harus lakukan, mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang jadi kehendak Bapa? Ya kalau kalian baca Alkitab tebel ya, udah wadah di pusat itu. Dari Kejadian keluaran, main dihafalkan mungkin ya. Tapi satu hal, setiap kalian hidup kalian. Kalian pernah baca? Siapa yang baca Alkitab di sini? Baca Yesaya, Mazmur. Ada banyak ayat yang mengatakan dari semenjak kandungan, semenjak kalian di rahim ibu kalian, Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kalian semua. Bahkan Dia tahu hari-hari kita, ya. Kalau yang di Mazmur 137, kejadian itu ajaib, dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan yang membentuk kita, dan Tuhan tahu jalan hidup kalian. Tuhan punya panggilan untuk hidup kita semua. Panggilan hidup tante jadi apa ini? Loh, kalau tante tahu loh ya, Om Petrus jadi pendeta, mungkin tante nggak jadi sama Petrus. Dulu waktu seumuran kalian, tante paling nggak suka, nggak mau jadi, waktu itu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta gitu. Pokoknya susah gitu ya, kok berat gitu aku mau jadi bujuk pendeta mau. Tapi apa yang aku tidak mau sama Tuhan mau. Dan itu panggilannya tante. Tante tahu nggak sadar nggak waktu itu? Ya udah. Tapi ketika tante menjalani hidup, sampai akhirnya ada satu titik, ada seorang hamba Tuhan yang masih muda umurnya. Waktu itu lebih muda daripada tante. Waktu itu dia adalah murid seorang yang disebut Nabi, ya, yang tinggal di Singapura sana, orang India, Brother Mutu namanya. Dan dia itu suka mendoakan tumpang tangan, terus dia bernubuat. Di salah satu ibadah dia tahu-tahu tumpang tangan tante, terus dia bernubuat. Nubuatnya sebetulnya panjang, tapi tante dua hal yang tak ingat cuma dua hal. Kenapa? Karena tidak suka. Karena waktu itu mosok iya toh. Jadi tante ada yang satu suka, yang tidak. Waktu itu dia bernubuat, kamu akan mempunyai banyak anak. Aku mikir lah, anak gua wis repot gitu ya. Kok banyak anak lah, ya ampun gitu. Ya, waktu itu kan baru ada Kak Ruti sama Kak Musa, ya, Esther belum lahir, masih Tanjungina. Banyak dua anaknya sudah repot, sudah susah gitu, sudah pusing. Lebih banyak anak lagi. Terus dia ngomong, kamu akan disebut wanita pendoa. Oh, yang itu wanita pendoa ya wis kok pola tak amin. Tapi ini banyak anak. Itu tante ingat sampai akhirnya Tuhan membawa tante melayani sekolah. Tante bisa menyadari di sini. Tante memang tidak suka anak, tapi tante punya hati untuk mengasihi anak, untuk membawa mereka betul-betul kenal sama Tuhan, untuk membawa mereka boleh menikmati hidup dalam berkatnya Tuhan, dalam janji-janjinya Tuhan. Karena tante sudah mengalami seperti apa hidup dalam damainya Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam janji-janji Tuhan. Dan tante mau setiap anak yang tante jumpai, mereka juga bisa ketemu Tuhan. Waktu tante menyadari, tante tahu itu panggilan. Ada satu hari, ada satu saat kita menyadari panggilan kita, dan kita mau belajar taat. Tetapi tante bisa taat sekarang ini karena dulu tante juga belajar taat ketika masa remaja. Taat beribadah, taat baca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Lah kalau di tengah jalan tante hilang, bisa jadi tidak panggilannya? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Hilang ya hilang. Ya sudah. Mau balik lagi mungkin bisa, tapi setengah mati. Jadi tante mau bilang, setiap kalian Tuhan punya panggilan untuk hidup kalian. Mungkin kalian sekarang ini belum tahu, tapi tetaplah jalani hidup kalian di dalam Kristus.